Ya pengennya sih anak jangan sampai seperti saya gitu teh. Cukup saya aja yang seperti ini. Dan akhirnya saya menghilangkan 3 rumah teh. Saya belum ada kegiatan apa-apa, saya bingung mau kerja apa, itu. Halo sahabat Evermos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mudah Buka Usaha. Kali ini bersama saya Maudy Kusnaidi. Senang sekali bisa menjadi bagian dari Mudah Buka Usaha oleh Evermos ini, yang tujuannya adalah membagikan cerita inspiratif dari para reseller dan juga pelaku usaha. Nah, sebelum mulai saya mau membagikan info dulu nih bahwa Evermos membagikan konten secara reguler tentang ilmu dan training, juga sharing tentang buka usaha, memulai bisnis yang halal, serta marketing. Nah, gimana nih caranya supaya nggak ketinggalan? Sahabat Evermos bisa join di komunitas Belajar Bisnis by Evermos dengan klik link yang ada di deskripsi konten ini, gitu ya. Dan jangan lupa subscribe juga di YouTube supaya nggak ketinggalan update konten terbarunya. Kali ini kita kedatangan seorang ibu yang sangat menginspirasi dengan perjuangannya dan kegigihannya dalam membantu perekonomian keluarganya. Seorang ibu rumah tangga berprofesi sebagai reseller Evermos, bekerja ganda sebagai driver taksi online, di sela-sela kesibukannya masih mengantar jemput anaknya sekolah, ngurus rumah tangganya, dan yang luar biasa dengan kegigihannya sekarang dia sudah punya toko dan usahanya sendiri dengan omset yang fantastis mencapai 95 juta rupiah. Luar biasa ya? Yuk kita sambut Ibu Iin Agustin. Halo Bu Iin, Halo apa Teh kabar? Surprise banget nih bisa ketemu Teh Maudy. Ya ampun Bu Iin, aku malah seneng banget loh ketemu Bu Iin jauh-jauh dari Kudus, nyupir sendiri nyampe ke sini. Ya ampun, buat ngobrol-ngobrol. Semoga obrolan kita menjadi inspirasi buat nanti yang dengerin semuanya ya. Sehat-sehat ya Bu? Sehat, Gak kecapean kan? Enggak, Teh Maudy juga sehat. Alhamdulillah, aku semangat banget mau ketemu sama Bu Iin, mau denger ceritanya Bu Iin soalnya. iya. Gitu ya. Oke Bu, ini di antara semua kegiatan ibu yang luar biasa banyak, ini kesibukannya coba tolong diceritain dulu. Nah, sekarang ini otomatis saya reseller Evermos aktif, Kori juga, stokis juga. Coba cerita zaman dulunya deh Bu. Kalau dulu-dulunya sih memang mungkin dari orang tua saya ya. Nah, orang tua saya kan agen tunggal jamu. Oh. Ya, jadi seperti itu. Jadi otomatis kan ada stok juga barang di rumah seperti Jadi itu. udah lihat ya. Ya, jadi agen tunggal gitu kan. Jadi ada yang beli, mesti larinya ke orang tua gitu. Terus ibu dulu sekolah pendidikannya memang soal bisnis, soal kalau gimana? saya dulu sih sempat kuliah ya, cuman nggak selesai kuliahnya. Cuman waktu itu ambil jurusan ekonomi akuntansi ya. Sebenarnya sih nggak bidang saya itu. Ini tuh berat nggak sih Bu ngejaga? Kita punya waktu sama ya Bu, saya, ibu sama yang lain juga sama kan 24 jam sehari ya. Iya. Repot gak sih Bu? Berat nggak sih ngejalanin profesi ini bareng dalam waktu bersamaan gitu? Kalau saya sih fun-fun aja sih. Fun-fun aja, dibawa seneng ya? Iya betul. Nah, kalau istilahnya mungkin saya sudah punya prinsip ya. Kalau kerja itu harus seneng gitu. Kita yang kerjain apa, kita harus seneng. Kalau kita ada suatu kerjaan, kita rasanya kayak terpaksa gitu ya nggak Pernah nggak Bu? Ngerjain sesuatu tapi terpaksa? Pernah ya? Pernah. Dulu banget sih. Saya pernah pegang salon juga pernah dulu. Tapi nggak seneng? Nggak seneng. Karena mungkin ya disuruh diem nungguin pelanggan datang seperti itu. Maunya yang bergerak. Saya pengennya gerak gitu. Saya pengennya keluar gitu. Tapi waktu itu kan memang disuruh pegang salon kan waktu itu. Saya orangnya nggak betah di rumah. Ini awal-awalnya memilih jadi driver taksi online itu apa sih? Maksudnya gini loh Bu, sekolahnya ekonomi bisnis, bapak ibu agen gitu kan, suami juga usaha. Kok bisa loncatnya ke driver taksi online Bu? Ya ceritanya sih mungkin saya mungkin salah jalan ya Teh. Salah jalan. Jadi kalau nginget ini sih mau. Kenapa Bu? Maaf loh kalau aku bertanya yang
kurang ini. Jadi yang namanya orang tua pengen anaknya sukses sekolahnya. Jadi saya istilahnya tuh cari uang, benar-benar cari uang gitu. Mungkin dari usahanya suami, mungkin pas untuk ya cukup untuk kehidupan mungkin. Tapi bagi saya kan waktu itu ya sebelum ikut Evermost, saya kok kurang gitu, masih ya namanya manusia sih, kurang. Terus akhirnya ya saya ikut. Mungkin bisa tapi saya nggak nyebutin ya. Saya ikut MLM, ya mungkin banyak yang tahu ya MLM seperti apa kan gitu. Ya mungkin saya nggak di jalan yang itu gitu. Dan akhirnya saya dari MLM itu saya sudah menghilangkan 3 rumah teh. 3 rumah hilang. Jadi bukannya malah dapat support secara finansialnya, malah justru modalnya keambil. Iya, saya menyadari mungkin saya salah jalan gitu teh. Terus akhirnya saya memang betul-betul nggak sekapoknya, saya nggak mau MLM lagi. Terus akhirnya ya saya yaitu kehilangan 3 rumah gitu kan. Terus saya mulai lagi dari awal. Saya nggak tahu mau kerja apa, tapi saya masih punya HP. Masih punya motor, terus akhirnya yaitu saya daftar jadi driver itu. Ceritanya seperti itu. Itu Bu, ya luar biasa. Jadi Ibu memilih menjadi driver taksi online itu karena keterpurukan, kehilangan sekian besar, betul, biaya, akhirnya memilih itu. Tapi alhamdulillah, gimana Bu? Perlahan-lahan Ibu bisa jalani. Bisa. Dari situ saya saya sudah mulai meningkat dan akhirnya saya sudah punya rumah lagi yang lebih layak lah untuk anak-anak itu. Yang rumah yang sebelumnya itu kalau hujan itu banjir gitu. Kamarnya cuma 1, anak 3. Masih ini kacau waktu itu. Oke, bolehlah sebagai manusia kita sedih, sedih. Tapi kita harus bergerak gitu loh. Kita nggak mungkin seperti itu terus gitu loh. Jadi kita harus ada kemauan untuk berubah. Kita harus ada kemauan untuk jalan terus karena kehidupan itu jalan terus. Ada satu prinsip lagi, hidup itu cuma mampir ngombe. Hidup itu cuma sebentar, makanya lakukanlah terbaik. Nah, setelah menjalani driver taksi online itu berapa lama terus akhirnya sebelum bergabung dengan Evermost? Saya driver online itu mulai tahun 2018 ya, saya daftarnya. Terus join Evermost-nya September tahun lalu. September tahun lalu. Baru? Jadi, ini baru mau 1 tahun. Oh gitu ya. Bu. Lah itu awalnya gimana Bu? Jadi saya istilahnya trauma ya sama yang MLM itu ya. Terus saya kira ini juga MLM gitu. Wah ini mesti lagi, saya nggak mau gitu kan. Ini siapa yang memperkenalkan dan ini siapa Bu? Nah waktu itu leader saya itu juga ketua di komunitas Grab. Taksi online itu tadi gitu Jadi ketua saya itu beliau yang mengenalkan saya ke Evermost gitu loh. Waktu saya ditawarin, ayo kamu gabung ke ini, nggak apa-apa, ini bukan MLM kok. Waktu itu saya juga nggak mau gitu loh, ini mesti nanti seperti itu gitu loh, nanti saya jatuh lagi gitu loh, akhirnya jatuh lagi. Kemarin tuh kehilangannya begitu banyak, tentu jadi trauma ya Bu. Iya gitu. Jadi gitu. Ayolah nggak apa-apa kan seperti itu. Ya udahlah, saya ikut tapi ya sambil lalu seperti itu kan. Terus tapi saya tetap posting gitu ya. Kan di Evermost kan kita cuman tanpa modal, tanpa stok barang gitu kan. Kita kerjanya cuman posting aja. Di posting itu juga kita juga dapat komisi postingan seperti itu. Jadi benar-benar saya ngerasa ini loh
bisnis yang saya cari gitu. Jadi bukan yang lalu-lalu, tapi ini saya sudah tepat di sini gitu. Apa yang membuat Ibu merasa, "Tring, inilah bisnis yang ku cari-cari, inilah jodoh bisnisku"? Tuh apa, Bu, yang membuat Ibu Iin bisa ngomong bahwa Evermos ini adalah yang Ibu cari-cari? Ya. Yang pertama yaitu tadi satu, tanpa modal. Jadi kalau mau ikut dengan Evermos tuh nggak perlu bayar-bayar gitu apa gimana maksudnya? Nggak ada bayar. Daftarnya pun gratis. Cuman pakai WA aja, nggak perlu pakai KTP, nggak perlu pakai foto-foto segala macam, data-data diri nggak perlu. Sama kita daftar sebagai reguler biasa ya, reseller reguler. Terus tanpa modal, tanpa stok barang, kecuali stokis. Kalau stokis kan harus ada stok barang kan di rumah. Ini stokis tuh apa? Coba dijelaskan dulu deh. Kalau untuk stokis itu memang artinya stokis itu gudang kecilnya Evermos. Jadi memang di waktu itu saya ditawarin sih untuk waktu awal ditawarin untuk frozen. Waktu itu stokis frozen yang beku. Tapi waktu itu untuk pengantarannya masih agak susah karena kan untuk frozen kan harus sehari. Segera dikirim. Harus 1 hari sampai. Nah waktu itu nggak bisa. Terus akhirnya saya dialihkan ke brand ini Gorilla. Apa tuh, Bu? Dia menunya bakso aci tulang rangu, bakso aci pedes geledek, bakso aci sambal urat. Nah jadi ini Ibu ada citruk. Ya saya pegang yang brand Gorilla Gorilla. Ini kan sekarang udah jadi stokis, jadi sekarang sudah bisa stok. Tapi awalnya nggak apa-apa. Nggak perlu. Jadi memang kalau misalnya kita reseller reguler, itu kan kita modalnya cuma HP aja, yaitu HP sama kuota aja. Jadi ya itulah yang saya bilang tadi, inilah bisnis saya gitu loh. Dan mungkin sebenarnya Ibu bisa melakukannya di sela-sela betul Ibu kerja. Saya sedang rebahan gitu kan bisa main posting aja. Awal-awalnya itu bingung nggak sih, Bu? Atau emang karena sudah biasa gitu, terus misalnya takutnya gini loh, Ibu kan tadi bilangnya gini, ya kan tinggal posting-posting aja. Nah, terus kalau kita posting tapi nggak ada yang respon, kalau nggak ada yang pesan tuh gimana ya gitu caranya? Kalau saya sih diajarin sama leader saya, Pak Arif itu ya. Jadi saya diajarin itu ya kita berikhtiar. Ya namanya orang jualan kan nggak mungkin misalnya contohnya barangnya ini ya kan, saya jualan ini, saya jualan ini, saya jualan ini, kan nggak mungkin. Namanya orang jualan kan nggak mungkin ditaruh di gudang, kan harus digelar gitu. Namanya orang jualan jadi seperti itu. Nah kalau di Evermos kan kita harus posting, nggak laku nggak apa-apa, yang penting kita posting. Namanya orang jualan kan kita harus gelar gitu. Walaupun berapa lama tuh Bu akhirnya dapat yang beli order, terus akhirnya ada jadi resellernya, Bu? Iin tuh lama. Waktu awal sih memang belum ada yang beli ya, Teh. Jadi saya beli untuk pertama kali untuk diri saya dulu. Saya coba beli spray waktu itu, spray Kintakon waktu itu ya. Bagus sih spraynya. Jadi kita juga mesti tahu ya barang-barang yang dijual dan kita promosikan ya, kita harus juga tahu kualitasnya seperti apa dan gitu sudah standar SNI semua yang masuk di Evermos. Terus supaya ngajak teman-teman ikut tuh gimana sampai akhirnya? Jadi gini kan. Jadi kan untuk misalnya kan saya udah posting nih, tiap hari kan saya posting ya. Terus ada yang tanya, ini produk ini ada nggak warna ini, ukuran ini ada nggak, seperti itu. Kan saya carikan dulu di aplikasinya kan. Nah, pura-puranya, bentar ya saya cek di gudang dulu kan, seperti itu. Oke, ini barangnya ada, mau pesen berapa, mau ukuran apa, warna apa kan gitu. Terus saya tawarin gini, kamu mau nggak dapat harga yang sama kayak saya gitu. Daripada kamu beli cuman sebagai konsumen, kenapa nggak jadi reseller sekalian, seperti itu. Dari waktu setahun ini, dari apa yang perjalanan Bu Iin sejak bergabung sama Evermos ini, ada momen-momen yang mengharukan nggak? Atau yang berkesan gitu buat Bu Iin? Saya cari reseller, posting-posting, itu seperti itu. Saya nggak nyangka gitu. Jadi kalau akhirnya
join juga di Evermost gitu. Terus masih keterusan sampai sekarang. Yang nggak nyangka itu karena ibu masih ada di Evermost sampai saat ini dan menjalankannya dengan senang hati. Dan apakah juga ibu merasa ini kayak dikasih jalan untuk kembali napak lagi ke atas gitu Bu? Ada momen-momen yang rasanya ketika wah kok rekeningnya naik nih terus-terusan gitu apa gimana Bu? Nah kalau itu sih emang saya ngerasain ini teh. Jadi level saya mulai next level. Satu step lagi. Terus kan udah punya berapa sih resellernya Bu? Reseller saya udah 200-an teh. Setahun udah 200-an lebih. Yeah. Masya Allah. Terus udah jadi koordinator area mana nih Bu? Saya baik Kudus. Ini kan produk di Evermost banyak banget. Iya. Itu gimana sih melihat produk-produk yang tepat yang untuk dipasarkan kebutuhan tuh gimana Bu Irma itu cara melihat? Kalau saya sih teh nggak niat itu sih. Kalau saya sih asal posting aja sih teh. Gitu. Ya jadi biar gini teman-teman yang lihat di status WA saya itu, wow produknya banyak banget yang dijual seperti itu. Jadi nggak cuma melihat momen aja. Kalau saya sih tipenya sih asal saya posting aja gitu. Jadi saya bukan non muslim ya, jadi saya mau posting mukena, posting hijab itu boleh-boleh aja gitu, nggak masalah. Yang penting yaitu tadi kita berikhtiar, kita posting aja seperti itu. Itu posting tuh setiap hari tuh ada Bu In kayak mengharuskan nggak sih? Harus posting paling enggak 10 gitu misalnya, ada gitu-gitunya? Ada saya di ketentuan Evermost tuh ada minimal itu 7 produk yang berbeda. Terserah mau posting apa terserah. Jadi postingnya kalau sarannya di Evermost sih di status WA dulu, karena kan teman-teman kita di WA kan banyak. Jadi kadang kalau kita pasang status, kadang kan teman-teman lihat dia posting apa nih. Daripada kita posting yang negatif yang nggak menghasilkan curhat nggak perlu ya Bu ya kan gitu kan, mending kita posting yang cuan-cuan daripada curhat mending cuan-cuan yang untung-untung. Tapi Bu taunya produk ini laku atau enggak tahu nggak Bu, apa langsung aja? Kalau saya biasanya waktu awal jadi reseller itu saya postingnya yang pasti murah. Kan ada tuh fitur di aplikasinya tuh ada pasti murah, brand juara plus. Coba Bu ajarin saya cara jualannya nih gimana Bu? Apakah harus jago jualan dari awal, atau kalau nggak punya pengalaman jualan sama sekali itu dari awal gimana ya Bu? Gampang aja sih teh sebenarnya, tinggal misalnya Teh Mudi belum reseller nih, jadi Teh Mudi tinggal daftar aja, nanti saya bagikan link saya, link aja teman namanya, jadi nanti Teh bisa daftar lewat link saya itu, tinggal masukkan namanya, terus nama nomor HP-nya berapa, terus nanti area domisilinya Teh di mana gitu kan, nanti otomatis itu udah ada kode referral saya, jadi otomatis nanti Teh Mudi udah di referral saya, jadi aku di jalur saya bisa pesen langsung, tapi bisa order pakai langsung nomor ibu gitu ya? Bukan nomor apa sih? Pakai aplikasinya Teh Mudi sendiri nanti. Okay. Karena udah kedaftar nih, misalnya ceritanya udah kedaftar nih, nanti Teh Mudi bisa download aplikasinya dulu, Evermost. Kalau sudah nanti bisa klik masuk sebagai reseller. Saya udah punya akun, klik, terus nanti tinggal masukkan nomor WA-nya aja. Daftarnya cuma pakai nomor WA aja. Nomor WA sama kata sandinya apa, masuk, udah langsung bisa posting, langsung bisa jualan. Gitu, mudah sekali. Memang tampaknya mudah ya Bu, tapi kalau dalam perjalanannya ternyata bingung di tengah jalan, boleh nanya dong Bu? Boleh, saya kan siap untuk ditanyain. Siap ditanyain ya selama Bu ya? Kan saya udah mengerti ya, sudah paham. Ibu pernah ngalamin ini nggak? Ada pembeli yang nanya-nanya aja gitu tuh, gimana cara ngeyakininnya ya ayo dibeli nih produknya bagus tuh gimana? Nah itu harusnya memang dari kitanya sendiri sih, harusnya coba beli dulu untuk diri kita sendiri. Dan memang
kita lihat produknya memang bagus gitu. Jadi memang sudah standar SNI semua gitu. Dengan pengalaman itu kita bisa meyakinkan, Bisa meyakinkan ke calon pembeli gitu. Ya. Coba sekarang Bu In cerita deh, omsetnya tuh sekarang udah sampai di angka berapa sih? 95 juta teh. Bu, 95 juta kok merinding Bu. Ya Allah, alhamdulillah Bu. Ya ampun, senangnya. Apa atau siapa yang menginspirasi Bu Iin dari masa sulit itu sampai terus berjuang dan sampai di kondisi ini tuh siapa? Mau nangis lagi teh? Nggak apa-apa. Kalau nangis sini Bu di pundakku nggak apa-apa. Boleh cerita. Yang menginspirasi mesti anak ya? Anak. Saya 3 anak, cewek semua. Dari situ gimana caranya saya harus mencari uang gitu. Ya puji Tuhan ya, nomor satu sudah selesai. Dan ini lanjut lagi mau S2. Mohon maaf, jadi anaknya Ibu ada 3 perempuan semua. 3 perempuan semua. Yang pertama sudah lulus. Sudah lulus S1 di Taiwan. Luar biasa. Jadi anak ya Bu yang membuat Bu Iin. Kenapa? Harapan kepada anak atau apa Bu yang membuat Ibu jadi punya semangat luar biasa? Ya pengennya sih anak jangan sampai seperti saya gitu teh. Maksudnya mengalami masa-masa sulit. Cukup saya aja yang seperti ini. Maksudnya pada waktu itu ya Bu. Anak waktu itu umur berapa sih Bu waktu Ibu lagi sulit itu? Masih SMA teh yang besar. Jadi saya belum ada kegiatan apa-apa. Saya bingung mau kerja apa. Itu. Ya itu tadi, terus akhirnya saya daftar yang driver ya. Saya ikhlas untuk jadi driver, saya benar-benar. Tapi yang penting ya itu tadi teh, kerja harus suka gitu. Jadi saya oke lah, saya nggak masalah sih. Ada lagi nggak mimpi dan harapan dari Bu Iin selama ini ke depannya gitu? Ya paling ya saya pengen lihat anak saya sukses saja. Saya nggak minta apa-apa. Saya pengen muluk-muluk. Hidup buat anak, bekerja untuk anak, harapan dan doanya untuk anak gitu. Aduh, aku jadi ikutan berkata. Sama Bu, namanya ibu-ibu ya punya harapannya seperti itu ya Bu. Ada mimpi apa yang belum tercapai untuk Bu Iin sendiri? Cuman untuk saya sih, saya belum pernah ke luar negeri teh. Malah duluan anak saya. Oke, makasih banyak Bu Iin. Sama-sama teh. Salam buat suami, salam buat anak yang gede yang mau S2, semoga lancar, sama adik-adiknya juga semoga bisa menyusul gitu ya Bu. Amin. Terima kasih Teh Mudi. Sama-sama. Nah, sahabat Evermost, itu tadi ngobrol-obrolan kita bersama salah satu reseller Evermost yang inspiratif. Dari Bu Iin kita bisa belajar bahwa jangan pernah putus asa dalam mengejar mimpi dan cita-cita kita. Semoga cerita yang sudah dibagikan oleh Bu Iin tadi dapat memberikan inspirasi baru untuk kita, menjadi penyemangat untuk semua yang saat ini sedang berjuang. Terima kasih ya semuanya yang sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa ikuti terus konten Evermost tentang inspirasi ilmu bisnis dan marketing dengan mensubscribe YouTube Evermost dan juga join di komunitas Belajar Bisnis by Evermost dengan klik link yang tertera di deskripsi konten ini. Ya, akan banyak sekali sharing ilmu, training, juga kelas gratis tentang bisnis dan marketing di dalamnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Maudy Kusnaidi pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.